Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini tetap semangat belajarnya. Siapkan alat belajarnya, kemudian berdoa, dan perhatikan penjelasan dari ibu ya. Nah, hari ini kalian bisa buka bukunya halaman 25. Kita akan membahas latihan ulangan bab 1 paket 1, pilihan ganda nomor 1 hingga 10. Perhatikan baik-baik ya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada gambar, ada sebuah kotak terbagi menjadi 2. Berarti terbelah 2. 1 terbelah menjadi 2. Berarti bagiannya ada berapa? Ada 1/2. Pertanyaannya, bagian yang diwarnai senilai dengan titik-titik-titik. Berarti 1/2 senilai dengan berapa dalam gambar pilihannya. Nah, kita perhatikan pilihan yang A. Pilihan yang A kita lihat. Di sana ada sebuah kotak terdiri dari 4 bagian. Berapa bagian yang diwarnai? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3/4. 3/4 bagian. Nah, 3/4 ini tidak senilai dengan 1/2, maka bukan jawabannya ya. Nah, kita lihat lagi pilihan B. Ada sebuah kotak terbagi menjadi 4 bagian juga. Nah, kita lihat di sana ada berapa bagian yang diwarnai. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Nah, di sana ada 2 bagian yang diwarnai dari 4 bagian. Berarti ada 2/4. Nah, 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, berarti pilihan B adalah jawabannya karena senilai dengan 1/2. Selanjutnya untuk nomor 2. Pertanyaannya, pecahan berikut yang senilai dengan 20/24. Per 24 dapat kita cari pecahan senilainya dengan membagi bilangan 2. Nah, menghasilkan, kita lihat 20 dibagi 2 menghasilkan berapa? 24 dibagi 2 menghasilkan berapa? 20 dibagi 2 hasilnya 10. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, ternyata 10/12 juga masih bisa dibagi menjadi 10 dibagi 2, 12 dibagi 2 menghasilkan 5/6. Nah, ternyata dalam pilihan gandanya terlihat bahwa 10/12 ada pada pilihan yang D. Berarti pecahan senilai dari 20/24 adalah 10/12. Kalau ada pilihan 5/6 juga betul ya. Oke, baik, kita lanjut untuk nomor 3. Di sana ada pertanyaan, bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah. Kita lihat jumlah bagian yang diwarnai. Ada berapa? Saya hitung sama-sama ya. Ada berapa ya? Ternyata ada 12. Nah, lalu berapa jumlah keseluruhan dari bagian tersebut? Keseluruhan bagian artinya bagian yang diwarnai dan bagian yang tidak diwarnai itu semuanya dihitung.
Maka jumlah keseluruhan bagiannya ada 16. Sehingga bentuk pecahannya bisa dituliskan menjadi 12/16. Nah, kita lihat pada pilihan A sudah terlihat ada 12/16. Karena 12/16 masih bisa disederhanakan menjadi 3/4, maka jawabannya adalah C, 3/4. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk soal nomor 4. Pada soal nomor 4, di sana kita diminta untuk mengurutkan pecahan. Ada pecahan 3/4, 1/2, dan 7/8. Diurutkan untuk dari yang terkecil. Nah, kita lihat apakah penyebutnya sudah sama. Ternyata penyebutnya masih belum sama atau berbeda. Nah, solusinya adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut adalah dengan cara mencari kelipatan yang sama dari penyebut tersebut. Ada bilangan 4, 2, dan 8. 4, 2, dan 8 kita cari. Bilangan 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, dan 20. Sedangkan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ada faktor kelipatan yang sama, yaitu 8. Nah, maka setelah itu kita bisa menyamakan semua penyebutnya menjadi 8. Pertama, ada 3/4. 3/4 penyebutnya dapat kita ubah menjadi 8 dengan mengalihkan dengan bilangan 2. Ya, jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 2 yang menghasilkan 6/8. Selanjutnya 1/2, supaya menghasilkan penyebut 8 maka harus dikalikan 4, maka menghasilkan 4/8. Nah, lanjut ada 7/8. Nah, di sana penyebutnya sudah 8, maka tidak perlu kita ubah. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, karena permintaan soalnya adalah dari yang terkecil, maka 6/8, 4/8, dan 7/8 kita urutkan yang mana yang lebih kecil. Maka tentunya adalah berapa? Ya, benar, adalah 4/8, kemudian 6/8, dan 7/8. Artinya 4/8 itu adalah di 1/2, 6/8 adalah 3/4, dan 7/8 adalah 7/8. Maka pilihan yang betul adalah D.
Baiklah, kita bisa melanjutkan untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan baik-baik. Pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah. Nah, kita lihat bagian kotak yang diwarnai ada berapa. Kalian hitung dengan baik ya. Nah, betul, ada 70 kotak. Nah, selanjutnya bagian keseluruhan dari kotak tersebut ada berapa? Nah, tinggal ditambahkan dengan yang tidak berwarna, yaitu ada 100. Nah, karena yang ditanya adalah pecahan desimal, maka kita harus tahu dulu pecahan biasanya bentuknya seperti apa, yaitu 70 per 100. Maka bentuk pecahan desimalnya adalah, kita lihat ada 2 angka 0 atau 100 per seratusan. Maka cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menuliskan pecahan desimalnya 2 angka di belakang koma, seperti 2 angka 0 ya. Jadi 0,70. Jadi ada 2 angka di belakang koma jika pecahan biasanya ada 2 angka 0 ya. Maka jawabannya adalah 0,70 atau 0,7. 0 di belakang koma itu bisa dihilangkan sehingga nilainya 0,7 dan 0,70 adalah sama. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya kita beralih untuk soal nomor 6. Di sana ada pertanyaan, bentuk desimal dari pecahan 2/5 adalah. Nah, pecahan 2/5 adalah pecahan biasa. Dapat kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara, coba diingat lagi, ya adalah dengan mengubah penyebut pecahan biasa tersebut menjadi kelipatan 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Karena 2/5 itu lebih dekat bisa dilipatkan menjadi 10, maka kita bisa ubah penyebutnya dengan mengalikan 2. Maka 2/5 dikalikan bilangan 2 menghasilkan 4/10. Lihat ada penyebutnya satu angka 0 atau persepuluhan. Maka bila diubah menjadi pecahan desimal, 4/10 menjadi 0,4. Hanya satu angka di belakang koma. Nah, bila ada 2 angka 0, maka berarti 2 angka di belakang koma. Bila ada 3 angka 0, maka berarti 3 angka di belakang koma. Maka jawaban yang betul adalah 0,4. Maka pilihannya jatuh pada pilihan C. Berikutnya adalah soal nomor 7. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60%. 60% adalah persen, jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 60/100. Nah, 60/100 dapat kita sederhanakan dengan membagi bilangan 4, menghasilkan 15/25. 15/25 masih belum sederhana sehingga masih bisa dibagi menjadi 3/5. Nah, maka jawabannya terdapat pada pilihan D. Sekarang adalah nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah. Nah, berarti kita lihat dari pilihan gandanya. Dari A 3/8. Kemudian B 75%, C 2,48,
Dan D adalah 1/2. Nah, di sini kita harus menentukan solusi. Jadi, harus diubah menjadi pecahan biasa kah, atau persen, atau pecahan desimal, ya. Terserah. Jadi, kalian harus mengubah keempatnya menjadi pecahan yang sama. Akan mengubah pecahan-pecahan ini menjadi pecahan biasa. Yang pertama, yang A, 3/8. 3/8 merupakan bentuk pecahan biasa, sehingga tidak perlu diubah lagi. Kemudian yang B, 75%. Ini merupakan bentuk persen, sehingga jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 75/100. Kemudian yang C, 2,48. Nah, ini merupakan pecahan desimal. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka kita hitung berapa angka di belakang koma. Nah, itu ada 2 angka, maka kita tuliskan semua angkanya kemudian dibagi 100. Kenapa 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Jika 1000 maka berarti 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian yang D, 1/2. Ini merupakan bentuk pecahan campuran. Lalu bagaimana kita mengubah menjadi pecahan biasa? Nah, caranya adalah dengan mengalihkan angka yang di bawah dengan yang di samping. Dikali, kemudian menambahkan hasilnya dengan yang di atas. Ditambah, jadi dikali dan ditambah. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3/2. Nah, ini merupakan sudah bentuk pecahan biasa. Nah, setelah semua pecahan ini merupakan bentuk yang sama, maka kita lihat penyebutnya. Penyebutnya masih berbeda atau belum sama. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Menyamakan penyebut yaitu dengan cara pertama, kita lihat kelipatan dari pecahan-pecahan tersebut, kelipatan penyebut. Nah, yang pertama ada 3/8, 75/100, ada 248/100, kemudian ada 3/2. Nah, lihatlah penyebutnya ada 8, 100, 100, dan 2. Nah, ingat, selalu kalian ingat bahwa jika penyebut 8, maka 8 ini akan bisa dilipat gandakan menjadi 1000. Maka kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi 1000. Nah, yang pertama kita buat 3/8 menjadi penyebutnya 1000. Nah, yang A, 3/8 diubah penyebutnya menjadi 1000, yaitu dengan mengalihkan bilangan 125. Nah, setelah dikalikan maka hasilnya adalah 375/1000. Selanjutnya, yang kedua adalah 75/100. Nah, supaya penyebutnya menjadi 1000, maka 100 akan dikalikan dengan 10. Maka pembilang dan penyebutnya akan dikalikan dengan 10. Menghasilkan 750/1000. Nah, lalu yang C, 248/100. Karena sama, penyebutnya adalah 100, maka kita kalikan dengan 10, sama seperti yang B. Maka hasilnya menjadi 2480/1000. Nah, selanjutnya yang D adalah 3/2. Nah, karena
bilangan 2 bisa dikalikan dengan 500 menghasilkan 1000, maka kita kalikan semuanya dengan 500. Nah, menghasilkan penyebut 1000. Pembilangnya adalah 500 dikali 3 sama dengan 1500. Nah, kita lihat mana yang paling besar, yaitu C, yaitu bilangan 2,48. Selanjutnya yaitu nomor 9. Nomor 9, hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat. Nah, ingat lagi bahwa angka 3 adalah sebagai satuan, 80 sebagai puluhan, dan 2 sebagai ratusan. Nah, pembulatan ke satuan terdekat berarti fokus kita ke puluhan, ya, karena di samping satuan adalah puluhan. Nah, kita lihat bahwa 8 lebih dari 5, artinya pembulatan, maka kita bisa membulatkan 8 menjadi 10. Nah, satuannya akan ditambahkan 1. Hasilnya 3,82 dibulatkan ke satuan terdekat, harus ditambah 1 karena lebih dari 5, menghasilkan 4. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya adalah nomor 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira, berarti ini pembulatan. Seekor ikan beratnya 2,3 kg, kemudian semangka 3,8 kg. Nah, kita bulatkan satu persatu. Nah, dengan membulatkan ke satuan terdekat. Total berat perkiraan ya 2,3 kg ditambah 3,8 kg. Nah, satu persatu kita bulatkan. 2,3 kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, karena 3 kurang dari 5, maka kita bisa membulatkan ke bawah. Maka menjadi 0. Hasilnya adalah 2. Kemudian yang 3,8, kita lihat angka 8 itu adalah lebih dari 5. Maka kita bisa membulatkan ke bawah. Nah, menjadikan 1, maka harus ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Maka perkiraan berat seluruh belanjaan ibu kira-kira adalah 6 kilogram. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai pada ujung pertemuan hari ini. Semoga dengan dilakukannya pembahasan soal tersebut, maka kalian bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pecahan. Dan hari ini juga ibu ingin mengingatkan kembali agar kalian tetap menguatkan hafalan perkalian dan berlatih pembagian bersusun di rumah. Salah hilaf ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.